Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Muharramah, NIM terakhir 237. Di sini saya akan menjelaskan materi Quran Hadis kelas 8 semester 1 yang terdapat 3 bab, yaitu bab 1, membaca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah tajwid. Bab kedua, membagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Bab 3, menguatkan iman melalui beramal soleh. Bab 1, membaca Al-Quran dengan tepat berdasarkan kaidah tajwid. Dalam materi tajwid ini yang kita bahas adalah hukum bacaan mad iwad, mad lain, dan mad arid sukun. Yang pertama, mad iwad. Mad artinya panjang, sedangkan iwad menurut bahasa artinya pengganti. Menurut istilah, mad iwad adalah bacaan panjang pada akhir kata atau kalimat sebagai ganti dari suara tanwin fathah yang tidak lagi berbunyi lagi karena bacaan diwakofkan atau dihentikan. Cara membaca mad iwad yaitu dibaca panjang 1 alif atau 2 harokat. Mad iwad, mari kita lihat contohnya. Ada bacaan wal adiyati dobahan kalau tidak diwakofkan. Sedangkan diwakofkan, bacaannya wal adiyati dobahan. Yang awalnya tanwin menjadi fathah yang diikuti alif, sehingga bacaan tersebut disebut bacaan mad iwad. Untuk bacaan mad iwad lainnya, bacaan wal muriyati qadhan, dibaca yang benar wal muriyati qadhan. Selanjutnya wal mughirati subahan, yang benar bacaannya fal mughirati subahan. Fa asar nabihi naq'an, yang benar yaitu fa asar nabihi naq'an. Fa wasot nabihi jam'an, yang benar itu fa wasot nabihi jam'an. Mad lain, arti dari mad adalah panjang dan lain artinya lunak, sehingga mad lain adalah bacaan panjang yang dibaca lunak. Syarat mad lain adalah apabila terdapat wawu sukun atau ya sukun yang didahului huruf berharokat fathah dan setelahnya berubah huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti. Cara membaca mad lain yaitu dengan 1 alif, 2 alif, atau 3 alif. Berikut contoh bacaan mad lain. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-shayf falya'budu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Mad arid li sukun. Menurut bahasa, mad artinya panjang, arid artinya
baru atau tiba-tiba, dan sukun artinya mati. Menurut istilah mad arid lisukun adalah bacaan panjang yang terjadi apabila ada bacaan mad tobi'i bertemu dengan huruf hidup yang dibaca wakof atau berhenti, baik berhenti di akhir ayat maupun di tengah ayat. Cara membacanya yaitu 1 alif atau 2 harokat, 2 alif atau 4 harokat, 3 alif atau 6 harokat. Contoh bacaan mad arid lisukun: Malikin nas, kun fayakun, ar-rahmanir rahim. Bab 2. Membagi infak dan sedekah dengan ikhlas. Dalam surat Al-Fajr ayat 15-18, Al-Baqarah 254 dan 261. Sebelum lanjut membahas isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15-18 dan Al-Baqarah ayat 254 dan 261, saya akan menjelaskan sedikit makna infak dan sedekah. Infak berasal dari kata anfaqa yunfiqu, yang artinya membelanjakan atau membiayai yang berhubungan dengan perintah-perintah Allah. Sedangkan menurut istilah, infak adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian dari harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan dalam ajaran Islam. Sedangkan sedekah adalah pemberian seseorang kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu, semata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Fajr ayat 15-18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan kalla bal la tukrimunal yatim wala tahadduna ala tu'amil miskin, yang artinya, maka adapun manusia apabila Tuhan mengujinya lalu memuliakan dan memberikan kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Namun apabila Tuhan mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-sekali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim, dan kamu tidak saling mengajak memberikan makanan orang miskin. Isi kandungan surat Al-Fajr ayat 15-18. Dalam surat Al-Fajr ayat 15-16 menjelaskan bahwa kecenderungan manusia merasa mulia dengan rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tidak demikian, sesungguhnya harta itu ujian dan cobaan bagi mereka. Sebaliknya, jika mereka diberi kesempitan rezeki, mereka menghina Allah. Padahal tidak demikian, sesungguhnya Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang Ia sukai dan tidak disukainya. Dalam menghadapi kondisi tersebut, hendaknya manusia tidak menyombong diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika diberi banyak rezeki, hendaklah ia bersyukur, dan apabila disempitkan rezeki, hendaklah ia bersabar tanpa menyalahkan siapapun, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi rezeki. Dalam ayat 17, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisyaratkan agar manusia memuliakan dan menyayangi anak yatim, memperlakukan mereka dengan baik hati.
Dan ayat 18 Allah Subhanahu wa taala memperingatkan agar manusia saling menyeru, saling mengingatkan untuk menyeru memberikan makanan orang miskin, orang-orang yang tidak menyantuni anak yatim, dan tidak menyeru memberikan makanan orang miskin termasuk pendusta agama. Surat Al-Baqarah ayat 254. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yaumul la bay'un fihi wala khullatun wala syafa'atu wal kafiruna humud dhalimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan, dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim. Isi kandungan dalam surat Al-Baqarah ayat 254, Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman agar menafkahkan hartanya, baik sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunnah. Hendaklah segera untuk menafkahkan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan sebelum datangnya hari kiamat. Karena setelah hari kiamat tiba maka seseorang tidak dapat menembus dirinya dengan harta apapun. Pada saat itu tidak ada pertolongan dari sahabat dan kerabat, bahkan keturunan pun tidak ada yang peduli lagi. Surat Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudhafi'u liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 261 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala sampai 700 kali lipat bagi orang yang menginfakkan hartanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan di dunia dan akhirat. 3. Menguatkan iman melalui beramal soleh dengan benar dan ikhlas. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Bukhari dari Hakim bin Hizam. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun datang 2 malaikat kepadanya, lalu salah satunya berkata, Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya.
Sedangkan yang satunya lagi berkata, "Ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil." Riwayat Bukhari dan Muslim. Isi kandungan hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah menjelaskan beberapa hal, yaitu orang yang menafkahkan hartanya akan didoakan malaikat agar Allah Subhanahu wa taala mengganti hartanya dengan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Dan orang yang tidak menafkahkan hartanya akan didoakan malaikat agar menghancurkan atau membinasakan orang-orang yang bakhil terhadap hartanya. Hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Nizam. An Hakim bin Nizam radhiyallahu anhu an-Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala ayyadul ulya khairum min yadif wufla wabda biman da'ulu wa khairus sadaqati an duhri hina wa man yasta'fid yu'iffahu Allahu wa man yastaghni yughnihillah, yang artinya dari Hakim bin Nizam radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah, maka muliakanlah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu, dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha melihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Isi kandungan hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Nizam menjelaskan beberapa hal, yaitu a. Orang yang memberi lebih baik daripada yang menerima. B. Larangan menjadi pengemis. C. Menafkahkan keluarga harus menjadi prioritas utama. D. Agar memelihara kesucian diri dalam menafkahkan diri sendiri, tidak boros dan berlebihan. E. Agar merasa cukup atau qanaah dengan rezeki yang Allah SWT karuniakan. F. Allah SWT akan menjaga kesucian diri dan menjaga kecukupan orang-orang yang menjaga kesucian dan kecukupannya. Semoga dari materi tersebut dapat memberikan manfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.